Oke, halo semuanya, lagi sama gue Luis di Knaita ID. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah headphone wireless budget yang setelah gue cobain kurang lebih selama semingguan, gue itu cukup kaget. Kenapa gue kaget? Jadi tuh headphone ini bukan datang dari sebuah brand audio lifestyle kayak Audio Technica, Sony, Sennheiser, Bose, dan sebagainya. Tapi ini tuh datang dari sebuah brand yang sebenarnya tuh gaming oriented, yaitu Rexus, yang dimana kita semua tahu bahwa produk-produknya Rexus itu desainnya bisa dibilang sangat-sangat gaming oriented, yang mencolok lah, nyala lampu warna-warni dan segala macam. Cuman kali ini mereka ngerilis sebuah headphone wireless yang temanya ini mungkin lebih ke lifestyle, yang di sana tidak ada gamingnya sama sekali gitu, dan ini namanya adalah Rexus S8 Pro. Nah, untuk pricingnya sendiri dia ini harganya ada di sekitar 799.000 atau di 800 ribuan gitu, dan untuk harga 800 ribuan ini kalian dapetin sebuah headphone wireless yang punya fitur active noise cancelling atau ANC gitu. Dan sebelumnya disclaimer dulu bahwa sebelumnya itu gue belum pernah nyobain sama sekali headphone wireless yang budgetnya under sejutaan yang punya fitur active noise cancelling gitu. Mungkin kalau headset gaming gue lebih sering, cuman berhubung ini headphone yang lebih lifestyle oriented, jadi ini tuh bisa dibilang beda targetnya sama headset gaming gitu ya. Dan selain itu gue itu orangnya bisa dibilang sangat skeptis banget sama kemampuan kualitas suara dari headphone wireless di bawah 1 jutaan gitu ya. Dan karena buat gue kalau cari sound quality bagusnya ya ke yang kabel aja gitu. Kalau portable mungkin gue prefer TWS, jadi ya gue cukup skeptis, dan jadinya gue tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap headphone wireless yang budgetnya under sejutaan kayak gini. Dan terutama ke perbandingan kompetisinya di range harga seginian juga gue nggak punya ekspektasi apapun. Oke, yang pertama gue kaget itu pertama adalah dari sisi desainnya. Ya gue tahu kalau di luar sana tuh udah banyak banget headphone wireless ANC yang di sana itu bisa dibilang simple, slick, dan minimalis gitulah. Cuman karena ini dari Rexus yang secara track record bikinnya produk-produk gaming yang lampu-lampuan, mencolok dan segala macam, jadi ya ini cukup mengagetkan. Mereka bisa bikin headphone yang desainnya tuh simple banget kayak gini dan bisa dipakai keluar tanpa harus malu segala diliatin orang gitu ya. Dan dia tuh ada dua pilihan warna, ada warna hitam sama warna putih kayak yang kalian lihat. Cuma ini dia tuh bukan putih banget tapi lebih ke cream sih. Dan secara desain kayaknya nggak ada yang bisa gue komentarin lebih banyak, kalian bisa lihat aja sendiri di b-rollnya kurang lebih kayak gimana. Dan di bagian tengah cupnya itu dia ada plat warna silver yang ada logo Rexusnya yang cukup minimalis banget di sini, dan overall nggak norak, dan gue cukup suka sih sama keseluruhan dari desainnya. Lanjut untuk build quality-nya sendiri, dia ini overall pakai material plastik dan mulai dari bagian cup sampai ke bagian hinge-nya. Dan untuk di bagian adjustable headband-nya sendiri dia tuh ada plastiknya juga, cuman disupport sama bagian metal di sini biar lebih kokoh gitu ya. Dan untuk overall sih secara build quality ini udah cukup di atas ekspektasi gue untuk di range harga segini. Dan pas gue cobain tes flex pun sih di sini dia juga nggak gitu bisa gerak banyak dan bisa dibilang cukup solid dibandingkan headset gaming yang biasanya tuh sering gue temuin. Lalu untuk permukaan headbandnya sendiri dia ini pakai bahan synthetic leather yang udah cukup soft waktu dipakai di kepala, dan selain itu untuk ear cup-nya juga pakai bahan synthetic leather yang surprisingly dia ini cukup tebal, dan kedalamannya itu cukup dalam, jadi telinga kita tuh nggak nyentuh ke bagian dalam driver ya, tapi baik lagi tergantung sama telinganya gitu ya. Dan untuk permukaan dari si cup-nya sendiri dia juga udah cukup soft dan nggak gatel sama sekali waktu pas dipakai. Dan enaknya itu di bagian hinge-nya dia itu bisa diputar 90 derajat kayak gini, jadi mau ditaruh di leher juga enak. Dan untuk yang arah sebaliknya dia juga masih bisa gerak sedikit, dan karena si hinge-nya ini sangat fleksibel banget, jadi pas dipakai di kepala dia itu fittingnya tuh bisa menyesuaikan sama bentuk kepala kita, jadi tuh bisa fittingnya tuh pas banget dan bisa ngunci atau ngesil ke bagian seluruh permukaan kepala gua atau di sekitar telinga gua. Jadi overall nggak ada problem. Oh ya, dan dia juga over ear ya. Dan selain itu di bagian headbandnya dia juga bisa ditarik cukup panjang, dan buat yang kepalanya besar kayak gua di sini untuk fittingnya overall oke, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk clamping force-nya pun buat yang kepalanya besar dan rewel seperti gua di sini enak karena si clamping itu cenderung ringan. Dan apalagi buat yang kepala kecil pasti udah nggak ada masalah sama sekali gitu ya, karena waktu itu sempat gue cobain di anak magang gue, dia juga katanya oke, clampingnya nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk sisi kenyamanan gue cukup apresiasi si Rexus S8 Pro ini. Oke, lalu untuk isolasi suaranya sendiri tanpa fitur ANC setelah gue cobain sebenarnya udah cukup bisa ngeisolasi semua suara yang ada di sekeliling gue dengan udah cukup baik, karena memang si ear cup-nya kan dari bahan kulit sintetis. Cuman yang gue sadarin di sini adalah memang kalau gue ngomong ini tuh agak kurang fair ya sebenarnya, karena pas gue itu terakhir kali nyobain headphone wireless ANC itu di Sony WH-1000 XM3 4 sama 5
Sennheiser PXC 550, dan di situ tuh bisa bikin bener-bener kedap sampai di level yang mungkin budek gitu. Cuman di S8 Pro ini memang suara orang ngomong, suara lagu, waktu itu gue sempat cobain juga di cafe, dia ini suaranya tuh masih kedengeran samar-samar sedikit, nggak budek total kayak dua headphone tadi yang harganya memang 5 kali lipatnya si S8 Pro ini. Cuman overall antara ANC dan juga non ANC di sini tuh udah cukup baik untuk mengisolasi semua suara yang diselingkuh, dan fitur ANC-nya juga bukan gimmick doang. Ini bisa lebih kedap lagi intinya dengan fitur ANC, cuma memang tidak seperti yang 5 kali lipat lebih mahal dari itu. Dan baik lagi karena gue belum pernah cobain headphone wireless ANC yang harganya setara sama ini, jadi gue nggak bisa ngebandingin dan share ke kalian gimana perbandingannya. Selain itu untuk kontrol sendiri tuh dia ada 3 tombol di bagian cup yang sebelah kanan, itu tuh ada volume up, volume down, dan tengahnya ini adalah namanya multi-function button yang dimana fungsinya buat power on, power off, mute mic tekan 3 kali, tekan 2 kali buat equalizer. Dan karena dia nggak pakai software-softwarean, jadi untuk equalizernya dia ada 3 profile, yang default itu adalah music mode, lalu ada game mode, dan juga theater mode. Dan gue pribadi sih lebih suka yang default atau music mode-nya aja, karena ya lebih menggambarkan headphone ini pengen di-deliver dengan suara yang seperti apa. Dan di bagian atas ini ada ANC, dan seperti biasa juga headphone-headphone kayak gini ada suara-suaranya gitu, ada suara feedbacknya kayak ANC on, ANC off, terus mute on, mute off, ya kayak gitu-gitu itu ada suaranya. Dan yang gue suka dari si S8 Pro ini adalah dari paket pembeliannya, karena di paket pembeliannya itu pas kita buka kotaknya itu tuh langsung ketemu pouch buat traveling. Jadi memang si headphone ini didesain buat berpergian gitu, jadi kita dapat pouch. Dan di dalam pouchnya sendiri tuh seperti biasa kita ada dapat kabel USB-C buat ngecharge, lalu ada dapat kabel jack juga buat di mode wired, lalu ada dapat dongle 2,4 GHz buat kalian pakai ke PC atau laptop yang lebih minim delay kalau kalian memang pengen main game. Dan berhubung dia itu dapat pouch, jadi tuh dia bisa dilipat lebih kecil lagi kayak gini, jadi ya bisa lebih compact bisa dibilang. Dan untuk koneksi sendiri tadi gue udah sempat spoiler, jadi dia ini bisa di mode wired, lalu bisa di mode Bluetooth yang versinya 5,2, lalu untuk wireless 2,4 GHz dia juga ada yang lebih minim delay. Dan untuk koneksi Bluetooth sendiri pas pertama kali dibuka dia ini langsung mode pairing Bluetooth gitu. Jadi langsung aja bisa dikonekin ke HP, laptop, PC kalian, bahkan ke Nintendo Switch gue udah coba dia juga bisa. Gitu. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya juga aman. Gue so far nggak ada nemuin kendala kayak putus-putus segala macam, nggak ada. Dan apakah ada delay? Tentu saja ada delaynya meskipun sedikit, dan semua peripheral entah mouse, keyboard, headset yang pakai Bluetooth itu biasanya pasti ada delaynya. Makanya kenapa ada koneksi wireless dongle 2,4 GHz yang memang lebih minim delay. Dan gue udah coba juga pakai koneksi wireless 2,4 GHz di sini, so far aman banget. Udah berasa kayak kabel, minim delay banget. Dan gue udah coba juga main Rainbow Six, Valorant, semuanya aman banget pakai koneksi wireless 2,4 GHz di sini. Jadi gue gak ada komplain. Dan untuk masalah interferensi sinyal, seperti biasa di setup gue, karena di setup gue ini pakai PC plus kabelan, jadi gue nggak nemuin interferensi sinyal. Lain cerita kalau kalian udah pakai laptop terus plus pakai wifi juga, itu mungkin bakalan ada gangguan. Cuman gue nggak tahu juga karena beda setup bisa beda masalah juga, dan bahkan beda laptop pun bisa beda urusan. Jadi enaknya dengan 3 koneksi ini, kalau kalian memang portable, kalian mau pakai keluar, kalian bisa konekin pakai Bluetooth aja. Dan kalau kalian memang kepengen main game yang lebih minim delay di PC atau laptop, ya kalian bisa pakai koneksi dongle 2,4 GHz-nya. Oke, jadi ini adalah suara mic dari Rexus S8 Pro, dan ini gue coba rekam pakai koneksi wireless dongle 2,4 GHz. Dan kurang lebih suara gue seperti ini. Secara power bisa dibilang di koneksi dongle 2,4 GHz bisa dibilang suaranya cukup tidak begitu besar secara power. Lalu untuk body dari suara gue atau bassnya bisa dibilang nggak gitu menonjol, mungkin lebih ke suara vokal gue. Dan dia ini bukan pakai desain mic yang pakai kapsul atau pakai boom mic gitu kayak di headset gaming. Makanya gue cukup memaklumi kenapa kualitas suaranya itu seperti ini gitu ya. Dan mungkin gue akan coba tes ke mode Bluetooth-nya, dan kalian bisa dengerin kualitas mic-nya seperti apa. Oke, dan sekarang kalian lagi dengerin suara mic dari Rexus S8 Pro di mode Bluetooth, dan kurang lebih suaranya seperti ini. Secara power bisa dibilang memang lebih besar, tapi jadinya juga bisa nge-pick up suara yang ada di sekeliling gue. Dan entah kenapa pas gue coba di software rekaman gue dan di Windows juga, itu pas gue atur volume mic-nya itu nggak bisa jalan gitu. Jadi memang mungkin secara default dia ini di kondisi suara mic-nya yang paling besar, beda sama 2,4 GHz yang dimana gue masih bisa ngegeser volume dari si mic-nya kayak gimana. Dan kurang lebih seperti ini lah ya kualitasnya. Jujur gue nggak ada ekspektasi tinggi-tinggi sama headset atau headphone wireless
kayak begini karena di headset gaming wireless pun suara mic-nya bisa dibilang cukup seadanya. Dan ya coba kasih gimana pendapat kalian di komentar di bawah. Oke, lanjut untuk sound quality. Jadi secara sound quality gue tidak akan membandingkan sama headphone wireless ANC yang setara karena gue tidak pernah nyobain gitu ya. Jadi gue akan bandinginnya sama headset gamingnya Rexus aja ya, kayak T1 ataupun ST1 yang kemarin udah pernah rilis, dikit aja. Dan selain itu untuk karakteristik suaranya, dia ini punya karakteristik suara yang V-shape, atau kalau kalian lihat graf itu dia bentuknya kayak V atau kayak U dikit gitu ya. Dan untuk karakteristik suara sendiri, V-shape sendiri itu gua rasa udah cukup lumrah, umum dipakai sama headphone kebanyakan. Dan karakter V-shape sendiri juga gua rasa yang paling gampang diterima sama telinga orang-orang gitu ya. Dan untuk lebih detail sendiri, untuk bassnya atau low-nya sendiri, dia ini bukan karakteristik bass yang gloomy atau mekar gitu. Kayak suara di seling kita, bassnya itu nggak kayak gitu. Dan selain itu untuk si decay-nya sendiri, dia punya karakter, menurut gue decay-nya tuh apa ya, berasanya di gue tuh dia nggak terlalu cepat turun decay-nya dan nggak terlalu cepat naik. Jadi menurut gue decay-nya tuh cukup pas. Jadi secara karakteristik speed, dia juga bukan karakteristik bass yang cepet gitu atau yang ngerok banget gitu, enggak. Dan bassnya itu berasa menurut gue agak sedikit atau slightly kurang bersih sedikit gitu. Cuman ini bener-bener tipis banget, kayak mungkin ada beberapa lagu doang yang kedengeran agak kurang bersih dan ada lagu juga yang enggak. Jadi ya itu baik lagi tergantung lagu dan tergantung telinga seberapa sensitif gitu ya. Dan selain itu untuk mid atau vokalnya, untuk vokal cowoknya karena mungkin karakteristiknya V-shape, jadi suara vokal cowok itu agak sedikit muffled suaranya. Dan untuk vokal ceweknya justru di sini sangat nyaman banget. Mungkin di upper mid ke atas itu lebih oke. Buat vokal-vokal cewek ini sangat nyaman banget, nggak cempreng, nggak pengang gitu ya. Dan untuk resolusinya sendiri gue juga sangat kaget karena untuk range harga segini dia resolusi suaranya tuh tergolong oke banget, terutama kalau dibandingkan sama ST1, T1 bahkan sama Tamago. Menurut gue di sini resolusi suaranya oke. Dan selain itu untuk high-nya sendiri dia juga cukup tinggi tapi nggak bikin telinga sakit juga gitu ya. Dan secara overall gue rasa kalau kalian nggak punya referensi karakteristik suara apa yang kalian suka, gue rasa kalian bakalan fun-fun aja pakai si headphone ini karena memang secara karakteristik suara bisa dibilang udah cukup umum, harusnya bisa diterima sama telinga-telinga kalian. Jadi untuk lagu-lagu pop atau top 40 gitu di Spotify ini tuh sangat masuk banget secara karakteristik suara. Lalu untuk soundstage-nya sendiri dia juga cukup dekat karena dia close back juga, sorry. Dan untuk imaging-nya sendiri gue udah cukup bisa ngebayangin arah suara datang dari mana, seberapa jauh atau seberapa dekat, gue udah cukup bisa ngebayangin pakai si headphone ini. Jadi untuk spatial imaging, untuk main game kayak Valorant, Rainbow Six, dan game FPS lainnya gue rasa harusnya udah nggak bakal ada masalah. Dan gue udah coba juga, gue udah cukup bisa ngebayangin. Coba baik lagi tuh tergantung sama game sense dan telinga kalian seberapa fluid atau seberapa fleksibel untuk menyesuaikan sama suara headphone-nya gitu ya. Dan overall dari segi karakteristik suara gue nggak ada masalah sama sekali soal headphone ini. Oke, yang terakhir buat kesimpulan, yang pertama gue impress sama Rexus karena Rexus mencoba membuat sebuah hal yang baru yang tidak sejalan sama kiblatnya mereka, karena di sini mereka bikin headphone lifestyle yang desainnya sama sekali tidak ada gamingnya. Dan secara desain produk di sini gue puas banget, desainnya nggak aneh, oke, nggak norak ya. Untuk sebuah headphone lifestyle pertamanya mereka gue suka. Dan yang gue suka pertama kali selain desainnya itu adalah, yang paling utama itu adalah kenyamanannya. Karena untuk kepala kecil, kepala besar, dan gue ini bisa dibilang cukup rewel untuk masalah kenyamanan headphone karena kepala gue ini ukurannya cukup besar. Di beberapa headphone ada bahkan yang nggak masuk. Jadi pas dipakai di headphone ini, dia ini fittingnya oke. Lalu clampingnya pun juga nggak sakit, nggak bikin pusing kalau dipakai lama-lama. Overall untuk kenyamanan ini hal yang paling gue suka. Dan itu untuk koneksinya juga udah cukup fleksibel, bisa Bluetooth. Kalau misalnya kalian memang portable, mau bawa keluar ke kantor, mau jalan-jalan, naik pesawat segala macam, ini bisa banget buat dipakai, nggak ada isu. Dan kalau kalian pengen yang lebih minim delay, kalian bisa pakai dongle 2,4 GHz-nya tanpa ada masalah juga. Gitu ya, entah di PC ataupun di laptop. Gitu ya. Dan untuk masalah fitur ANC-nya juga di sini ANC-nya udah cukup bekerja dengan baik, udah bisa ngeredam lagi suara yang ada di sekitar kita, meskipun bawaannya pun juga udah redam, tapi diredam lagi jadi lebih oke. Gitu ya. Dan selain itu paling salah satu-satunya downside yang gue temukan di headphone ini itu adalah mic quality-nya aja sih, yang dimana sebenarnya untuk sebuah headphone wireless, terutama yang di bawah jutaan, gue itu nggak pernah expect mic quality-nya itu bisa bagus. Karena dari pengalaman gue, mic quality
headphone ataupun headset di range harga di bawah sejutaan itu memang biasanya mic quality-nya biasanya cuman seadanya doang gitu, yang penting nyala. Dan begitu juga gue temukan di sini. Jadi kalau kalian berniat menjadikan ini sebagai headset gaming solonya kalian gitu ya, gua sih expect kalian paling nggak bisa kepikiran untuk beli mic condenser sendiri gitu, karena paling nggak kalau kalian memang suka Discordan atau meeting online segala macam, gua rasa dengan punya mic sendiri nih bisa kualitas suaranya lebih nyaman didengar sama teman kalian gitu ya. Seperti yang gue pakai ini nih, gue pakai Tron Max punya gitu ya, nanti linknya ada di bawah, silahkan kalian cek. Kecuali kalian memang tipenya tuh pemain game yang tipikal single player banget, nggak pernah Discordan segala macam, ya gue rasa kalian nggak gitu pedulin soal kualitas mic-nya. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas di video ini. Jadi seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok juga ada, join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe Luis dari Krenget Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.